Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini sebelumnya perkenalkan dulu, saya Endang Sri Suryani dari SDN Kalirungkut 1, Surabaya, ingin mendiseminasikan hasil program Guru Belajar dan Berbagi. Kali ini saya akan memberikan diseminasi tentang seri Semangat Guru, yaitu kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kegiatan program Guru Belajar ini saya ikuti dengan tujuan untuk membekali guru, terutama saya, meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam program guru ini, peserta harus mendaftar dulu pada SIM PKB yang Bapak Ibu miliki ya. Kemudian klik pada seri Semangat Guru. Kegiatan kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini akan kita pelajari 6 pelajaran. Yang pertama adalah resilience atau tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking, yaitu berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity atau konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication atau komunikasi efektif. Pelajaran yang kelima, empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Yang terakhir pelajarannya adalah collaboration atau kolaborasi dan dampak. Sebelum kita pelajari semuanya, terlebih dahulu kita akan satu persatu. Yang pertama adalah resilience atau tangguh dan teknologi. Kita harus tangguh sebagai guru, apalagi pada musim pandemi kemarin ya, selama 2 tahun. Sebelum pandemi kita pembelajarannya tatap muka. Setelah pandemi kita harus tangguh bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan begitu kita harus belajar tentang teknologi. Nah, apa sih resilience atau tangguh teknologi? Nah, di sini ada resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan atau kegagalan, desakan kemunduran atau kegagalan ya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu masa pandemi ini kita terdesak atau ingin pembelajaran itu terus berlangsung dengan hasil yang sangat memuaskan. Atau bisa juga tangguh dan teknologi ini adalah pola pikir yang memungkinkan individu untuk mencari pengalaman baru dan untuk melihat kehidupannya sebagai suatu pekerjaan yang mengalami kemajuan. Kemudian untuk resiliensi harus berkaitan dengan SAR. Apa itu SAR? SAR itu SAMR, yaitu yang pertama substitution atau penggantian, yang kedua augmentation atau meningkatkan, yang ketiga M-nya itu modification, yang R-nya adalah redefinition. Substitution atau penggantian yaitu pembiasaan kita pada pembelajaran itu melalui media yang istilahnya konvensional ya, pakai alat peraga yang bersifat nyata, misalkan membuat kubus atau yang sesungguhnya yang tampak dari anak pada saat PTM. Karena masa-masa pandemi, kita menggunakan penggantian dengan teknologi. Ya, dengan teknologi yaitu dengan komputer. Nah, kita bisa melakukan Google Meet atau mungkin Zoom dan sebagainya. Nah,
Kemudian kita setelah mengganti dari konvensional menjadi teknologi, maka kita meningkatkan. Meningkatkan di sini maksudnya dari fitur-fitur yang ada di komputer, kita harus mengenal, walaupun tidak semuanya, tapi kita harus tahu ya. Nah, dari form, Google Form, dan sebagainya lah, berarti meningkat ya. Dari yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Kemudian memodifikasi, merubah dari campurannya fitur-fitur teknologi tadi, dirubah dengan tidak menghilangkan fungsi aslinya. Yang terakhir adalah R-nya adalah redefinition, yaitu pendefinisian ulang. Dari praktek dengan teknologi kita dapat mendefinisikan apa pembelajaran apa yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. SAM di sini adalah tingkatan kematangan seseorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Bapak Ibu guru yang terhormat, nanti insya Allah ya kita bisa belajar bersama menggali dari apa yang sudah pernah kita peroleh bersama saat mungkin pelatihan-pelatihan sebelumnya. Nah, yang kedua sekarang pembelajaran yang kedua critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa apa sih critical thinking itu atau berpikir kritis? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa memberi ulasan sedikit. Silakan. Iya. Kalau tidak ada, berpikir kritis adalah berpikir kritis dapat diartikan untuk memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Itu berpikir. Sebelum kita menerima, menolak, atau menunda, itu kita berpikir apakah materi ini itu bisa kita resap atau mungkin tidak. Nah, itu kita berpikir. Itu artinya berpikir kritis. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi adalah teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktekkan berpikir kritis dalam aplikasi yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Maksudnya begini, saat kita pembelajaran menggunakan teknologi, anak-anak bisa melakukan Zoom ya, Zoom bersama, misalkan ya Zoom bersama. Dari situ mungkin anak-anak melihat atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, berarti anak-anak itu bisa berpikir kritis dari materi yang diterangkan oleh gurunya. Yang ketiga adalah creativity atau konten dan teknik penceritaan. Creativity adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan, ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman atau kejadian. Berarti berkreativitas ya. Kontennya adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahapan membuat konten, yaitu membuat rencana dulu, kemudian mengeksekusi, dan memasarkannya. Isi dari konten itu apa saja? 1, informasi dari penyampaian informasi yang kita dapat ke anak-anak atau anak-anak ke orang lain dan sebagainya. Hiburan, nah, bisa melihat dari apa yang ada di fiturnya, misalkan komputer ya, teknologi, bisa ajakan, himbauan, itu bisa membuat poster dan sebagainya. Kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi, yaitu kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Misalkan anak-anak disuruh membuat cerita.
Menulis misalkan ya melalui teknologi, menulis cerpen. Nah, di kelas saya juga anak-anak sudah saya suruh untuk membuat cerpen dari hasil karyanya sendiri, karangannya sendiri, kemudian di print out dan dikumpulkan sudah insya Allah anak-anak mampu walaupun mungkin perlu bimbingan lebih lanjut. Yang keempat adalah communication atau komunikasi efektif. Adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Ini communication. Nah, kita bisa melalui WA, WhatsApp ya, itu termasuk juga communication atau tulisan melalui Facebook atau sebagainya. Nah, itu termasuk bisa dikategorikan sebagai communication. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan apa saja. Di sini komunikasi verbal dan nonverbal. Mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Nah, kaitannya dengan teknologi adalah teknologi merupakan sarana untuk mempraktekkan kesadaran, berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Nah, yang kelima adalah empowered teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran, sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar. Nah, di sini nanti kita akan belajar antara asinkron dan sinkron ya. 4 ciri metode belajar campuran. Yang pertama adalah asinkron, yaitu memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempo, alur, dan tempo belajarnya sendiri. Itu asinkron maksudnya. Yang kedua adalah sinkron. Sinkron ini belajar yang didampingi oleh guru pada suatu waktu dengan moda pembelajaran tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas mata pelajaran menjadi suatu pengalaman baru. Bisa disebut sebagai belajar terintegrasi. Yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar. Ini adalah 4 dari ciri-ciri metode belajar. Ini ya, ada sinkron dan asinkron, sinkron dan asinkron. Nah, kemudian kelebihan belajar sinkron adalah antuisme. Belajar guru dapat menumbuhkan antuisme siswa. Ini kelebihannya. Nah, kalau gurunya melempem ya otomatis muridnya juga nggak bisa karena ini adalah perlu pendampingan dari guru ya. Sedangkan kelemahan sinkron adalah tempo pembelajaran seringkali sangat tergantung pada guru. Lah ini ya, kelemahannya sini kalau gurunya tadi tidak antusias, berarti muridnya juga tidak. Kemudian yang kelebihan dari metode pembelajaran sinkron adalah pemberian umpan balik oleh guru ya. Sekarang kelebihan belajar asinkron. Kelebihan belajar asinkron, tempo tergantung siswa. Siswa dapat memegang kendali terhadap tempo belajarnya. Kelemahan belajar asinkron adalah kuantitas bahan ajar ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang berkualitas. Kemudian metode pembelajaran asinkron adalah tugas kontekstual. Jadi Bapak Ibu Guru, kita bisa membedakan ya, mana pembelajaran yang baik untuk kita lakukan. Asinkron apa sinkron. Tapi itu dilihat dari kondisi yang sedang berlangsung. Nah, kalau tadi sinkron berarti tergantung dari gurunya. Bimbingan guru, pendampingan guru, waktunya juga tergantung dari guru. Metodenya adalah penilaian dan umpan balik. Ya. Sedangkan kelemahannya tadi, itu tadi tergantung dari gurunya. Sedangkan asinkron ini muridnya sendiri yang berkreativitas. Cuman kelemahannya
kuantitas bahan ajarnya ketergantungan tidak banyak. Ya. Yang terakhir, pembelajaran terakhir adalah collaboration dan dampak. Collaboration merupakan sebuah proses di mana peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan atau kinerja bekerja sama dalam kelompok kecil menuju bersama dengan tujuan bersama. Keunggulan penerapan pembelajaran kolaborasi. Sini ada ya, 1, prestasi belajar lebih tinggi. Kenapa? Karena kita bergabung berkelompok dengan yang lain. Jadi ilmunya bisa sharing. 2, pemahaman lebih mendalam. Yang ketiga, belajar lebih menyenangkan. Keempat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Seperti kita ajarkan ke anak didik kita ya, kerja kelompok itu termasuk kolaborasi. 5, meningkatkan sikap positif. 6, meningkatkan harga diri. 7, belajar secara inklusif. Yang ke-8, merasa saling memiliki. Dan yang 9, mengembangkan keterampilan masa depan. Keterampilan kolaborasi dikenal dengan sebutan 4C. Apa itu 4C? 1, communication, berarti antara anggota kelompok atau kelompok saling berkomunikasi. Kemudian creativity, berarti berkreatif, inovasi dari masing-masing anggota kelompoknya. Nah, dari creativity ini, maka ilmu yang diterima dari si A ke si B itu akan lebih banyak. Dan yang berikutnya adalah collaboration atau kerja sama ya. Yang keempat, critical thinking. Nah, di sini bisa anak-anak menerima atau menolak dari apa yang hasil dari kerja kelompok dengan catatan harus memberi solusi sebagai tujuan bersama. Sekian, terima kasih untuk diseminasi ini. Mungkin di lain hari kita akan belajar kembali pada pertemuan lain yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.